Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Nah, untuk teman-teman yang dapat perpanjang otomatis 1 tahun, harap diperhatikan ya. Yang dapat perpanjang kurun 1 tahun dari imigrasi ya, perpanjang masa tinggal ya, bukan perpanjang kontrak. Ini wajib diperhatikan supaya kalian tidak rugi dan kalian bisa tetap tinggal di Korea sebagai pekerja yang legal. Nah, untuk teman-teman yang dapat perpanjang, supaya cek lagi apakah majikannya itu sudah perpanjang masa kontrak kerja atau belum. Walaupun kalian di sini sudah diperpanjang dari imigrasi, perpanjang masa tinggal, tapi belum perpanjang kontrak kerja, wajib perhatikan ya. Karena kenapa? Sudah ada 2 kasus ini yang saya temui langsung. Yang satunya adalah manufaktur dan yang satunya adalah fishing. Nah, kalau fishing itu sebenarnya masih lumrah ya kalau mereka pacikan belum tahu, tapi lebih baiknya kalian itu bertanya kepada bosnya gitu, apakah sudah diperpanjang masa kontraknya atau belum gitu. Kebanyakan mereka majikan itu tidak mengetahuinya gitu. Jadi teman yang satu ini, yang 2 kasus tadi, satunya bisa saya bantu, yang satunya tidak bisa karena sudah tidak ada jalan keluarnya, dan itu pun sudah pekerja tersebut sudah tidak bekerja, maksudnya sudah bekerja tapi tanpa kontrak kerja baru, jadi alias swasta gitu. Jadi majikan pun tidak tahu di sini dia itu mempekerjakan orang yang sudah swasta gitu. Nah, karena kenapa? Nah, di sini saya suruh cek lagi karena majikan pun yang sudah saya bilang mereka banyak yang belum tahu pekerjaan yang mereka pekerjakan itu sudah perpanjang masa tinggal otomatis pun ada, cuman mereka juga harus memperpanjang masa kontraknya. Nah, sebab karena kenapa? Kalau misalnya bila tidak dapat memperpanjang masa tinggal otomatis 1 tahun pun, semua itu tidak dapat kontrak kerja atau kontrak kerjanya mati, berarti kosong, tidak dapat tinggal atau bekerja di Korea secara resmi. Jadi intinya dan syaratnya untuk memperpanjang masa tinggal itu harus ada SLT atau surat kontrak kerja baru yang sudah diperpanjang. Nah, baru mereka bisa perpanjang masa tinggal, karena masa tinggal yang dari imigrasi itu untuk masa tinggal karena kalian sudah dapat perpanjang kontrak, baru itu akan dikasih masa tinggal yang sudah tertulis gitu di Nodongbu atau Kemnaker juga gitu. Jadi ada juga kasus yang sebaliknya, majikannya cuma perpanjang SLC saja, kontrak kerja, yang 1 tahun 10 bulan ya, yang paling banyak saya temui ini, mereka itu perpanjang kontrak saja, tetap kan tahu sendiri perpanjang kontrak itu ada di Kemnaker ya, tapi bukan memperpanjang masa tinggal di imigrasi. Nah, kalaupun telat laporan masa tinggal, ujung-ujungnya adalah denda kalau di imigrasi ya. Tapi untung teman kita ini kontak saya langsung setelah saya cek, ternyata teman yang belum diperpanjang masa tinggalnya itu tadi, tapi sudah diperpanjang masa kontraknya kerja ya. Itu tadi saya telepon bosnya, saat itu pun minta dibuatkan jam kunjung ya sebelumnya. Kalau mau perpanjang masa tinggal ke imigrasi itu harus pakai reservasi jam kunjung ya. Jadi pada tanggal jam berapa gitu dia mau, cuman akhirnya mau nggak mau harus telat ya. Karena kenapa? Itu pun karena mereka tidak begitu tahu informasi perpanjang. Kalau sudah perpanjang 1 tahun 10 bulan di Nodongbu atau Kemnaker, otomatis akan perpanjang sendiri masa tinggalnya di imigrasi, bukan ya, bukan begitu. Nah, jadi untuk yang satu ini kebalikannya, 1 tahun 10 bulan sudah diperpanjang di Nodongbu atau Kemnaker, cuman belum diperpanjang masa tinggalnya di imigrasi. Nah, ini pun kalau telat pun, nah waktu itu majikan pun mendapatkan denda 500.000 telat 2 hari itu. Dalam 1 bulan telat, walaupun 1 hari 2 hari, pokoknya dalam 1 bulan telat itu maksimal 500.000 maksimal ya untuk 1 bulannya. Bisa sampai 20 juta. Nah, majikannya merasa terima kasih karena sudah dikasih tahu, dan dendanya pun katanya mending bayar denda 500.000 won daripada 20 juta won gitu. Jadi seperti kasus yang sudah saya sebutkan tadi, bisa jadi menimpa teman-teman yang ada di sini ya. Jadi supaya dikoreksi lagi, bila mendekati kontrak habis dan berkeinginan untuk memperpanjang kontrak yang 1 tahun di majikan yang sama tadi. Nah, supaya untuk pemberitahuan atau mungkin tidak tahu, silahkan
tinggalkan pesan atau tinggalkan pertanyaan kalian di bawah supaya saya bisa lihat semuanya. Jadi jangan sampai aim atau sendiri pribadi gitu ya, kalau bisa tinggalkan tulisan di bawah. Semoga informasi saya ini bisa membantu untuk teman-teman supaya semangat terus dalam berbagi informasi ini. Tekan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.